Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih berikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada hari Jumat ini kita dapat memenuhi panggilan Allah berupa sholat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Banyak-banyaklah kita berselawat, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Sebagaimana khatib mewasiatkan kepada kita, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengenalkan tentang ajaran Islam, tentang tasawuf. Tasawuf ini jalan menuju Tuhan, jalan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ketahui bahwa syariat itu hanya bisa kita mengetahui syah dan tidaknya kita beribadah. Namun untuk diterima dan tidak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makanan tasawuf. Maka jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalam dunia spiritual. Ada kaidah, jika kita mencintai batu, maka ia adalah batu. Jika ia mencintai manusia, maka ia adalah manusia. Jika ia mencintai Tuhan, maka aku tidak bisa menjawab, karena aku khawatir jika menjawabnya kalian akan melempariku dengan batu. Jadi jamaah subhanallah, ini gambaran kepada kita bagaimana rahasia dan tingginya ilmu tasawuf, sehingga tidak ada jalan lain bagi penganut tasawuf jika membuka ajaran itu di muka publik, maka akan dimusuhi dia oleh umatnya yang tidak mengetahui dan mengenal tasawuf. Jadi sebenarnya kemunculan tasawuf itu sejalan dengan tablignya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada waktu itu manusia di Arab sana. Namun ajaran tasawuf ini diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara khusus ya, oleh beberapa sahabatnya yang memang memiliki tingkat spiritual yang sangat tinggi yang dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Misalnya sahabat Nabi adanya Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, kemudian ada Salman Al-Farisi dan sebagainya. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu diajarkan tentang ajaran tasawuf ini. Nah, mengapa? Jamaah rahimakumullah, jawabannya adalah kita lihat, bukankah Nabi Musa alaihissalam itu sebagai simbol eksetoris yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat mengikuti
alur pikiran kepada Nabi Khidir alaihissalam sebagai simbol pesan eksoterisnya atau sebagai simbol ilmu hikmahnya. Nah, dari sini dengan demikian juga sahabat Nabi itu tidak semuanya dapat menjangkau namanya ketinggian ajaran tasawuf ini. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa ajaran tasawuf itu banyak tidak diketahui sampai saat ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa tradisi tasawuf ini sudah ada sejak zamanan Nabi Muhammad SAW yang masih hidup. Yang dulu itu dikatakan namanya tarikat syiriah, tarikat rahasia. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq namanya tarikat ubudiyah. Misalnya kita lihat ada kata yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku adalah orang Arab. Dengan tanpa huruf ain menjadi Rab, menjadi Tuhan. Dan Ahmad dengan tanpa huruf mim maka menjadi Ahad. Barang siapa yang tidak melihatku, maka barang siapa yang telah melihatku, maka ia telah melihat al-haq. Kemudian yang kedua, dalam suatu riwayat dikisahkan, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu memasuki kamarnya Nabi, yang waktu itu Nabi ada di dalam kamarnya, bertanya, siapa engkau? Aku putri Abu Bakar. Jawabnya, siapa Abu Bakar? Tanya beliau, tanya Nabi lagi. Saat itulah barulah Aisyah ini menyadari bahwa Nabi ini sedang dalam kondisi yang sangat berbeda. Kemudian ada lagi yang ketiga itu ketika Nabi Muhammad SAW, seandainya Abu Dzar itu mengetahui apa yang tersembunyi di hatinya Salman Al-Farisi, maka dia pasti bakal membunuhnya. Ada lagi yang keempat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karomah wajha, aku mempunyai sejenis pengetahuan di dalam hatiku yang bila saja aku membukanya pada orang banyak, niscaya engkau akan gemetar. Jadi gemetar seperti tali panjang yang dijulurkan ke dalam sumur yang amat dalam. Ini ada di riwayat di Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kelima, pada hari Taif Rasulullah SAW berbicara itu berdua saja dengan Sayyidina Ali karomah wajha. Dan itu sangat lama pembicaraannya dengan anak pamannya. Sahabat ini bertanya, kenapa lama sekali pembicaraannya itu ya Rasulullah? Ketika disampaikan kepada Rasul, beliau SAW berkata, bukan aku yang berbicara dengannya, tetapi Allah lah yang berbicara dengannya. Jadi itulah ilmu tasawuf, bahwa di dalam Islam itu ada namanya syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Artinya itu hakikatnya satu. Ya, kalau syariat saja jamaahnya mengetahui sah dan tidaknya beribadah, tapi untuk diterima dan tidak diterima ibadah kita itu makanan tasawuf. Nah, karena orang-orang tarikat, maka kita harus juga kalau bisa belajar di dalam ilmu tarikat itu, sehingga ibadah kita yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Baik jamaah Jumat rahimakumullah, kami sedikit menyampaikan tentang taman-taman surga. Ya, apabila kamu melalui taman surga, maka ikutilah atau masukilah kamu di dalamnya. Bertanya salah seorang sahabat, apakah itu taman surga ya Rasulullah? Sabda Rasul itu mengatakan halaqah zikir atau alkah zikir, lingkaran orang berzikir. Ini ada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi keindahan zikir di dalam lingkaran di bawah bimbingan wali mursyida, seorang guru rohani ini tidak akan bisa digambarkan dengan kata-kata. Zikir yang selalu dinaungi oleh nur Allah beserta segenap para malaikat-malaikatnya. Dalam sebuah hadis itu, apabila duduk suatu kaum mengucapkan zikir Allah, maka
melingkungi akan segala malaikat-malaikat dan meliputi apa yang menjadinya, itu mereka mendapat rahmat dan turut atas mereka sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa, dan Allah menyebut mereka pada sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi di dalam tasawuf salah satunya tarikannya adalah kita berzikir, zikrullah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang senantiasa dikeliling oleh malaikat inilah yang selalu dirasakan oleh orang-orang yang kita istiqomah di dalam kita berzikir. Ada istilah kita beriktikaf, atau dalam tarekat ada istilah suluk, yang tentu ini akan menghasilkan namanya jiwa-jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang kelak bila saatnya tiba akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah, karena sesungguhnya zikir itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra katsira wasabbahuhu bukratan wa asila. Dan ingatlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu petang dan pagi. Jadi pagi, waktu petang, waktu maghrib ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42. Kalau tidak, ada firman Allah yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu wa yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa yang tidak mengingat aku, kata Allah, dia akan mendapat kehidupan yang sulit dan di akhirat akan dikumpulkan sebagai orang-orang yang buta. Quran surat Toha ayat 124. Jadi jamaah rahimakumullah, zikir ini itu bisa menghilangkan namanya penyakit hati, penyakit kalbu kita. Akan tetapi juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit zahir yang kadang kita yang tidak bisa ditangani oleh dokter, seperti penyakit AIDS, HIV/AIDS ya. Ada lagi nama penyakit kanker ganas, leukemia, termasuk juga bisa dijadikan terapi untuk menyembuhkan namanya orang gila, itu bisa, dan orang-orang yang kecanduan narkoba. Jamaah subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garansi kepada orang-orang yang selalu mengamalkan zikir. Ini zikir yang sampai, bukan urusan bacaan atau amalan hafalan kita. Ini zikir yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengamal zikir ini terlepas dari berbagai malapetaka. Bisa melepas malapetaka, bencana, bahkan dalam sebuah hadis itu tidak memberi mudarat apa-apa yang di bumi dan tidak pula di langit bagi orang-orang yang berserta dengan namanya. Di surat Abu Daud dan Tirmidzi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan garansinya kepada kita sebagai manusia untuk tidak dikiamatkan dunia ini kalau masih ada orang-orang yang berzikir menyebut namanya, yang di dalam hadis itu dikatakan tiada akan datang kiamat kecuali kalau di muka bumi itu tidak ada lagi yang membaca namanya Allah, Allah, Allah. Hadis surat Muslim. Jamaah subhanallah, zikir yang bisa menyelesaikan semua problem hidup kita. Bukanlah zikir yang sekedar kita hanya meniru ucapan, akan tetapi zikir yang mengandung namanya nur ilahi, nur Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan itu, sebelum kita berzikir, terlebih dahulu kita mendapatkan namanya frekuensi, gelombangnya dari rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurun ala nurin, ruh muqaddasa Rasulullah melalui rohani sang waliya mursida atau sang guru mursid. Barulah rohani kita itu yang pada hakikatnya telah menyatukan diri rohaninya dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga kita memiliki frekuensi yang sama. Atau dalam istilah ada wasilah, barulah rohani kita itu detik itu dapat hadir ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rohani Rasulullah SAW itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, itulah sebabnya kenapa lingkaran zikir digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman surga. Karena sesungguhnya surga itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita berzikir, rohani kita itu pada hakikatnya telah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rohani kita berada di taman-taman surganya yang sangat indah dan sangat tentram. Maka jamaah rahimakumullah, sering-seringlah kita singgah di taman surga selama kita masih hidup di dunia ini, sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat kita itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Jumat kali ini, mudah-mudahan menambah khirah semangat kita untuk mencari jalan pulang. Jadi hakikatnya semua hidup kita itu mencari jalan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله القرآن الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر.